Shalom saudara-saudara umat Tuhan. Dimanapun saja saudara-saudara berada, senang rasanya kita boleh berjumpa dalam tayangan ini. Saya berdoa dan saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya rindu untuk memberikan sebuah pelajaran sederhana dari firman Tuhan untuk kita boleh melihat bagaimana kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana perasaan dan bagaimana cara Tuhan memandang saya dan saudara sebagai manusia, umat ciptaan Tuhan. Judul pembahasan yang ingin saya bagikan pada saat ini adalah berharga di mata Tuhan. Dan sebelum saya lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih kami boleh bertemu dengan umat-umat Tuhan lewat tayangan ini. Kami rindu untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti. Sanggupkan kami untuk memahami bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kami. Bagaimana Allah memandang kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berharga di mata Tuhan. Tahukah saudara-saudara atau percayakah saudara-saudara bahwa kita ini adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan, ya. Kalau sesuatu yang berharga, tentunya itu adalah sesuatu yang disayangi, sesuatu yang akan dirawat, sesuatu yang akan dijaga dengan baik-baik, karena itu sesuatu yang berharga, ya. Sama dengan saya dan saudara, kalau kita punya sebuah barang yang kita sangat sayang, yang kita anggap itu sangat berharga, tentunya kita akan simpan dengan baik, ya. Kita tidak mau barang itu akan rusak atau diambil orang, ya. Karena kita sangat sayangi, oleh karena itu adalah sesuatu yang berharga. Yesus Kristus yang merupakan Tuhan, ya, ketika hidup di dalam dunia ini, Dia mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga mengajarkan kepada kita semua tentunya yang menjadi pembaca Alkitab sekarang ini, bagaimana cara Tuhan memandang manusia sebagai sesuatu yang berharga. Yang membuat kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi masalah di dalam dunia yang berdosa ini. Karena kita adalah sesuatu yang berharga yang akan dijaga dan dirawat oleh Tuhan. Saya ingin kita melihat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-10. Yang menjadi dasar dari perenungan kita pada saat ini. Matius 10 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Ada 3 ayat yang akan kita belajar sama-sama. Kita melihat bagaimana Tuhan menganggap kita sebagai sesuatu yang berharga. Ini merupakan perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Saya bacakan ayat 29 sampai ayat 31 dari Matius pasalnya yang ke-10. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus menggunakan ilustrasi burung pipit ketika ia menegaskan sebuah perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mengapa Yesus memilih burung pipit? Kenapa bukan burung cendrawasih yang indah, ya? Atau burung garuda seperti lambang negara kita? Burung yang gagah perkasa atau burung elang yang terkenal ketika dia memburu mangsanya. Mengapa Yesus menggunakan burung pipit untuk memberikan perumpamaan atau ilustrasi ini kepada murid-muridnya dan kepada kita semua? Kalau kita lihat dalam kalimat pertama, di ayatnya yang ke-29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Yesus menjelaskan ini kepada murid-muridnya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ya, saya coba-coba mencari di kamus Alkitab tentang duit, ya, tentang duit. Karena burung pipit ini dijual 1 duit dapat 2 ekor, ya. Kalau kita buka dalam kamus Alkitab, bisa kita lihat dalam belakang buku Alkitab kita.
Duit, di sini dikatakan duit itu mata uang Yunani yang sangat kecil, ya. Mata uang Yunani yang sangat kecil. Dan satu duit, artinya satu duit adalah nilai terendah dari duit itu, satu duit. Dan duit adalah mata uang Yunani yang sangat kecil. Kalau kita coba gunakan ini sebagai rupiah, ya, seperti apa yang kita gunakan di negara kita dalam uang alat pembayaran, rupiah, ya. Nilai terkecil dari rupiah saat ini mungkin 1.000 atau 500 yang masih berlaku. Kita taruhlah 1.000. Dengan harga 1.000 rupiah sudah bisa dapat 2 ekor burung pipit, ya. Sama seperti waktu itu. Apa artinya di sini? Burung pipit adalah sesuatu yang sangat murah. Bahkan mungkin dianggap sesuatu yang tidak berharga pada zaman itu, karena dijual dengan satu duit dapat 2 ekor, ya. Di ayat yang lain dikatakan 2 duit dapat 5 ekor, ya. Sangat murah dan mungkin sesuatu yang tidak berharga dianggap oleh masyarakat pada saat itu. Tetapi sekalipun burung pipit sesuatu yang murah dan mungkin dianggap tidak berharga pada waktu itu, apa yang Yesus katakan, ya? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Yesus tambahkan demikian di ayat 29. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, ya. Sekalipun burung pipit dianggap sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang murah dijual, ya, yang tidak diperhitungkan pada waktu itu, tetapi 1 ekor pun dari burung pipit tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Artinya 1 ekor pun tidak luput dari perhatian dan pemandangan Allah kita di sorga, ya. Tidak ada yang akan jatuh, tidak akan ada yang mati, ya, dari burung pipit itu tanpa sepengetahuan Allah. Karena Allah yang menciptakan dan Allah memperhatikan burung-burung pipit ini, sekalipun dianggap sesuatu yang tidak berharga, ya, sesuatu yang dijual murah pada waktu itu, tetapi sangat diperhatikan oleh Allah di sorga. Allah menggunakan burung pipit untuk memandikan antara manusia dan burung pipit, ya. Artinya sedangkan burung pipit juga, burung pipit saja Tuhan jaga, ya. Tuhan perhatikan, apalagi kita manusia. Apalagi kita manusia. Kita teruskan ayat ini, ayat 30. Yesus katakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Luar biasa apa yang Yesus katakan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bagi manusia, kita seringkali mengatakan, yang lebih mengenal diri saya sendiri adalah saya sendiri, ya. Begitu juga dengan saudara. Yang lebih mengenal saudara, diri saudara adalah diri saudara sendiri. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata ada yang lebih mengenal diri kita dibandingkan kita sendiri, yaitu Allah kita di sorga. Sama seperti apa yang Yesus katakan di ayat 30 ini. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui secara persis, ya, berapa jumlah helai rambutnya. Tetapi Tuhan mengetahuinya, ya. Saya pernah membaca satu penelitian tentang jumlah rambut manusia. Dan ternyata didapatkan jumlah rambut manusia rata-ratanya 100.000 helai. Rata-rata, ya. Rata-rata jumlah rambut manusia 100.000 helai. Percaya atau tidak, saudara bisa hitung sendiri, ya, rambut saudara kalau bisa. Yang saya mau sampaikan di sini, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghitung berapa jumlah helai rambutnya. Apalagi setiap waktu, setiap saat berubah-ubah jumlahnya. Karena ada yang putus, ya, ada yang rontok, ada yang tumbuh. Tetapi Tuhan tahu jumlah rambut kita, ya. Kalau kita bertanya apa pentingnya kita mengetahui jumlah helai rambut kita? Tidak ada pentingnya, ya. Yang penting kita punya rambut sudah cukup. Yang penting kita bisa rawat rambut kita, kita sisir rambut kita, sudah cukup. Tidak perlu tanpa kita mengetahui berapa jumlah helainya rambut kita, tidak terlalu penting. Tetapi Tuhan katakan jumlah rambut kita saja Dia hitung, Dia tahu jumlahnya. Itu menandakan Tuhan lebih mengenal siapa diri kita, ya.
Kalau rambut kita saja yang tidak terlalu penting jumlahnya Tuhan tahu, apalagi yang terbaik bagi kita. Apalagi yang kita butuhkan, ya. Apalagi sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita dapatkan. Rencana-rencana kehidupan kita, rancangan yang terbaik, Tuhan tahu semuanya, ya. Sekalipun kita di saat yang sama, kita menentukan pilihan kita sendiri. Tetapi yang Tuhan inginkan, mari kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang lebih mengenal diri kita. Dan Tuhan yang lebih mengenal apa yang terbaik bagi kita. Sedangkan rambut kita saja pun Tuhan tahu, apalagi sesuatu yang lebih penting daripada itu di dalam kehidupan kita. Tuhan tentunya tahu. Ayat 31. Apa yang dikatakan ayat 31 di sini? Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan Yesus katakan, sebab itu jangan takut, ya. Dia katakan kepada murid-muridnya, dan juga menjadi pelajaran untuk kita yang ada di saat sekarang ini. Jangan takut, ya. Sebab saya dan saudara lebih berharga daripada banyak burung pipit, ya. Tuhan gunakan kata banyak burung pipit. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, sedangkan satu burung pipit saja Tuhan perhatikan. Satu burung pipit saja Tuhan lihat, Tuhan jaga. Tidak ada sesuatu yang terjadi kepada burung pipit itu di luar sepengetahuan Tuhan, ya. Karena Tuhan memperhatikan burung pipit. Apalagi kita sebagai manusia, Tuhan katakan jangankan satu, kita ini lebih berharga dibandingkan banyak burung pipit yang ada dalam dunia ini, ya. Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit, ya. Sedangkan burung pipit saja Tuhan sangat sayang, Tuhan perhatikan. Apalagi saya dan saudara, kita sebagai umat Tuhan berharga di mata Tuhan, ya. Kalau kita sesuatu yang berharga, apa yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan yang memiliki kita, kalau Tuhan yang berjanji akan menjaga kita. Saya ingin membuka satu ayat di dalam Matius 6, ya. Kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26. Bagaimana Tuhan begitu memperhatikan burung, ya. Karena kalau burung pipit saja Tuhan jaga, apalagi kita sebagai manusia. Di dalam Matius 6 ayat 25 dan 26 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Ia tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal pada lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Ya, ditegaskan kembali di dalam Matius 6 ini, bukankah saya dan saudara jauh melebihi dari burung yang merupakan ciptaan Tuhan? Kita adalah ciptaan yang paling tertinggi. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Sedangkan burung-burung di langit Tuhan perhatikan, Tuhan beri makan, ya. Burung-burung di langit tidak khawatir tentang apa yang akan mereka pakai, tentang apa yang mereka akan makan. Apalagi saya dan saudara yang merupakan ciptaan melebihi burung pipit, melebihi burung-burung di langit. Tentunya Tuhan juga akan memperhatikan kita. Sekarang kalau kita mengetahui bagaimana kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menganggap saya dan saudara adalah sesuatu yang berharga, apa yang perlu untuk kita lakukan sekarang? Mari kita menjaga diri kita. Kita menjaga kehidupan kita, sifat kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Sebagai seseorang yang merasa bahwa kita ini adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah aset yang berharga. Aset yang tidak boleh kita rusakkan, ya. Aset yang tidak boleh kita kotori, ya. Aset yang harus kita jaga dengan baik. Karena kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Dan kita memahami bahwa kita ini adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan, ya. Untuk itu mari kita menjaga diri kita dengan selalu berserah kepada Tuhan. Dengan selalu percaya kepada Tuhan.
Hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Bagaimana kita mengikuti rancangan dan rencana Tuhan? Bagaimana kita mengikuti jalan-jalan Tuhan? Dengan menurut seperti firman-Nya. Tidak mengambil keputusan atau tidak melakukan sesuatu di luar apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Di luar yang Tuhan ingin untuk kita pilih. Ya, karena Tuhan lebih mengetahui tentang diri kita. Tuhan lebih mengetahui yang terbaik bagi kita. Tuhan yang lebih mengetahui apa yang terbaik yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pembahasan firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk jangan takut. Untuk jangan takut ketika kita menjalani hidup yang penuh kesulitan di dalam dunia ini. Karena kita ini punya Tuhan. Karena sekalipun orang tidak menganggap kita berharga, ya, sekalipun tidak ada orang yang menganggap kita ini sesuatu yang perlu untuk diperhatikan, ya, tetapi ada Tuhan yang tidak terlihat yang menganggap kita berharga, ya. Tuhan menganggap manusia, umatnya adalah sesuatu yang paling berharga di atas dunia ini. Untuk itulah mari kita hidup lebih berserah dan lebih dekat dengan Tuhan. Hidup setia dengan Tuhan. Apapun cobaan, apapun godaan yang datang di dalam kehidupan kita, untuk lebih melihat hal yang lain dibandingkan Tuhan, kita jauhkan hal itu. Karena Tuhan berjanji sendiri lewat firman-Nya yang kita renungkan pada saat ini, bahwa kita ini adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan sendiri, jangan takut. Tuhan akan selalu menyertai saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita lebih memahami bagaimana Tuhan memandang kita. Lebih memahami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami di sorga, terima kasih. Pada saat ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Seringkali ya Tuhan kami masih khawatir. Seringkali kami masih takut. Bahkan seringkali kami melupakan bahwa kami ini adalah aset yang berharga di mata Tuhan. Biarkanlah firman-Mu pada saat ini akan terus mengingatkan kami. Untuk kami boleh kuat. Untuk kami boleh lebih percaya kepada Tuhan. Untuk tidak takut menghadapi kehidupan yang penuh dengan masalah ini. Karena kami percaya bahwa kami adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai dan melindungi kami. Jika Tuhan di pihak kami, kami percaya tidak akan ada yang sanggup untuk menjatuhkan kami. Diberkatilah saudara-saudara kami, umat Tuhan yang mengikuti akan program dan tayangan ini. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Engkau berkati keluarga umat Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka. Bahkan yang masih muda, Engkau berkati pergaulan dan pendidikan mereka. Dan kiranya ya Tuhan, kami selalu merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh selalu menaruh harapan kami dan menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, janji yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk semua bukti kasih sayang yang Tuhan sudah tunjukkan dalam hidup kami. Dan yang akan Tuhan tunjukkan di waktu-waktu mendatang. Berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin.